Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Aulia. Sekarang waktunya kita belajar fisika ya. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang atom. Nah, untuk saat ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang listrik statis. Baiklah, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini bisa kalian baca, ada kompetensi dasar dan ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Nah, kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Indikatornya di sini ada 8. Yang pertama, memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosok pada rambut yang kering. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang keempat, menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Yang kelima, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Yang keenam, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom pada dua muatan listrik. Yang ketujuh, menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik. Yang kedelapan, menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak. Baiklah, pada video kali ini saya hanya membatasi untuk menjelaskan indikator 1 sampai dengan indikator yang keempat. Nah, listrik statis. Apakah listrik statis itu? Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Jadi maksudnya di sini, listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Jika ada suatu benda diberi muatan listrik, maka muatan listrik tersebut tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi hanya diam di benda tersebut yang sifatnya hanya sementara. Jadi sifat kelistrikannya hanya saat itu saja, setelah beberapa saat nanti akan kembali netral seperti keadaan semula. Orang yang pertama melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Jadi pertama, Thales ini menggosokkan batu ambar dengan menggunakan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar, beberapa saat kemudian jatuh lagi. Suatu benda dapat diberi muatan listrik dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Mengapa demikian? Nah, untuk jelasnya kita perlu memahami model atom terlebih dahulu. Nah, untuk model atom sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baiklah. Atom sendiri merupakan bagian terkecil penyusun suatu partikel. Atom terdiri dari sub-subatom yang jauh lebih kecil dan memiliki sifat sendiri. Sub-subatom tersebut antara lain ada proton, neutron yang terdapat dalam inti atom, dan juga ada elektron yang mengorbit inti atom dengan lintasan tertentu. Nah, gambar ini sebagai ilustrasi sebuah atom. Jadi, ini di bagian tengah ini yang warnanya oranye sama abu-abu, ini menunjukkan inti atom. Dalam inti atom ini terdapat proton dan neutron. Jadi yang ini ya. Ini bagian ini adalah inti atom. Nah, kemudian ada elektron. Elektron yang mana? Elektron berada di kulit. Jadi yang ini itu kulit, bagian kulit. Nah, yang bergerak mengelilingi inti ini adalah elektron. Jadi yang bergerak-gerak ini adalah elektron. Ini ilustrasinya. Selanjutnya ini gambar atom sederhana ya. Jadi ada bagian inti, intinya ada neutron, ada proton, di mana pusat masanya terbesar ada di inti atom, dan elektron
menyebar merata di sekitar inti atom. Nah, ini yang kemarin sudah saya berikan materinya, beberapa model atom dimulai dari Dalton, kemudian berkembang ke model atom Thomson, kemudian ke Rutherford, selanjutnya ada model atom Bohr, dan terakhir ada kabut elektron. Nah, selanjutnya ini ya. Proton itu bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Sedangkan neutron tidak bermuatan listrik. Besar muatan listrik antara proton dan elektron itu sama, hanya jenisnya yang berbeda. Jadi Q-nya sama. Q elektron dengan Q-nya proton itu sama. Jadi Q elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dengan jenisnya negatif. Kalau proton itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jenisnya positif. Nah, atom dikatakan netral jika jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Kapankah atom dapat bermuatan? Nah, atom dapat bermuatan jika sebuah atom mendapatkan tambahan elektron dari atom lain sehingga menyebabkan atom tersebut menjadi bermuatan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Jadi saya ulang lagi ilustrasinya. Ini ada mula-mula ada 2 elektron dan ada 2 proton. Kemudian ini ya, ada elektron dari luar masuk. Nah, jadi di sini nanti yang semula elektronnya ada 2, sekarang jadi 3. Sehingga atom ini kelebihan elektron dan menyebabkan atom bermuatan negatif. Jika suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron dan sehingga atomnya nanti jadi bermuatan positif. Saya ulangi ilustrasinya. Ini tadi elektronnya ada 2, protonnya ada 2, kemudian salah satu elektronnya lepas. Nah, jadi elektronnya menjadi lebih jumlahnya di 1, ini menyebabkan suatu atom jadi bermuatan positif. Nah, massa atom itu berpusat pada inti. Perbandingan antara massa proton dengan massa elektron itu 10.000 banding 1. Jadi perbandingannya ini sangat besar sekali. Jadi kalau diibaratkan elektron itu kalian anggap saja beli beras 1 kg. Sedangkan proton itu kalian anggap massanya itu sama aja kalian beli beras 10 ton atau 10 kg. Itu perbandingan massa antara antara proton dengan elektron. Jadi sangat besar sekali. Nah, hal ini menyebabkan inti atom itu memiliki gaya ikat yang kuat sehingga menyebabkan ikatan yang kuat antara proton dan neutron. Ini karena massanya sangat besar. Sedangkan gaya ikat pada elektronnya itu lemah. Ini karena massanya sangat kecil. Nah, atom-atom yang bermuatan listrik itu disebut dengan ion. Jadi atom-atom yang bermuatan listrik disebut dengan ion. Ada atom yang bermuatan positif, ini disebut dengan kation, sedangkan atom yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Contoh dari atom yang bermuatan positif misalkan H+, jadi muatannya +1 ini. Kemudian Cu2+, muatannya ini +2 ini. Mg2+, ini. Nah, ini maksudnya bagaimana?
H+, berarti kehilangan 1 elektron. Cu2+, berarti kehilangan 2 elektron. Mg2+, berarti kehilangan 2 elektron. Ini tadi untuk atom yang bermuatan listrik positif. Untuk atom yang bermuatan listrik negatif, atau sering juga disebut dengan anion, misalkan contohnya Cl-. Ini berarti atom Cl atau klorida ini kelebihan 1 elektron. Terus ini O2- berarti atom oksigen ini kelebihan 2 elektron. F-, Zn2-. Nah, ini juga sama. Oke, ini tadi muatan listrik itu sifatnya kekal. Jadi maksudnya bagaimana muatan listrik itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini tadi yang besar muatan listrik positif dan muatan listrik negatif sama-sama 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, tapi jenisnya berbeda. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Untuk muatan dari neutron itu 0, jadi tidak ada muatannya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah cara memberi muatan listrik? Ada beberapa cara untuk memberi muatan listrik. Pertama, melalui penggosokan, yaitu dengan menggosok dua buah benda, yang kemudian setelah digosok, bendanya akan bermuatan listrik. Contoh, balon digosok dengan kain wol, batang kaca digosok dengan kain sutra, mika digosok dengan kain wol, plastik digosok dengan rambut, ebonit digosok dengan rambut. Jadi ini tadi cara memberi muatan listrik dengan cara digosok. Tapi tidak semua benda yang digosok itu dapat bermuatan listrik. Ada benda-benda yang dapat bermuatan digosok dengan benda lain dapat bermuatan listrik, itu disebut dengan deret tribolistrik. Jadi adalah deret yang menunjukkan kecenderungan sebuah muatan pada suatu benda karena proses penggosokan suatu bahan dengan bahan lain. Jadi ini contoh bahan-bahan atau benda-benda yang dapat bermuatan listrik ketika digosok. Ada bulu kucing, asetat, kaca, wol, ini timbal, kalau tidak salah timbal, sutra, ebonit, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh proses pemberian muatan listrik pada balon yang digosok dengan kain wol. Jadi ketika balon digosok dengan kain wol dalam kurun waktu tertentu, elektron pada kain wol akan berpindah ke balon. Jadi ini gambarnya ya. Gambarnya ilustrasi prosesnya. Ini tadi ada muatan positif dan negatif. Elektron pada kain wol satu demi satu berpindah menuju ke balon. Jadi di balon ini nanti akan kelebihan elektron sehingga menyebabkan elektronnya bermuatan positif. Saya ulang ilustrasinya ya. Kalian perhatikan. Ini kalian perhatikan. Ya, elektron pada kain wolnya sedikit demi sedikit berpindah menuju ke balon. Ya, nanti ini balonnya bermuatan negatif, sedangkan kain wolnya bermuatan positif. Oke, selanjutnya contoh kaca yang digosok dengan kain sutra. Apabila kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron yang ada pada kaca akan berpindah ke kain sutra. Jadi ini elektron yang dari kaca pindah ke kain sutra,
sehingga menyebabkan kait sutranya bermuatan negatif dan kacanya bermuatan positif. Ya, masih. Nah, ini. Selain dengan cara digosok, kita bisa juga dengan penyentuhan atau kontak secara langsung, yaitu dengan menyentuhkan benda yang belum bermuatan listrik dengan benda yang sudah bermuatan listrik. Jadi terus di sini nanti proses mengalirnya muatan listrik itu berlangsung sangat singkat. Jadi kalau penyentuhan itu benda yang belum bermuatan disentuhkan dengan benda yang sudah bermuatan. Selanjutnya bisa juga melalui induksi. Pemberian muatan listrik dengan cara induksi yaitu dengan mendekatkan benda lain yang sudah bermuatan listrik tanpa menyentuh, sehingga benda yang belum bermuatan listrik bisa bermuatan. Ini ya contohnya yang menginduksi dengan cara induksi. Misalkan ini ada benda netral, ini benda netral, yang di atas ini ada benda yang sudah bermuatan, ini muatannya negatif. Nah, benda yang bermuatan negatif ini kemudian didekatkan ke benda yang netral yang belum bermuatan. Ini ilustrasinya. Oh, maaf, ilustrasinya nggak bisa jalan. Oke, selanjutnya bagaimanakah proses terjadinya halilintar? Oh, maaf, ini salah ketik ya. Nah, ini nanti merupakan tugas kalian ya untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya halilintar listrik. Jika dua buah benda bermuatan listrik jika didekatkan, jika muatannya sama, maka interaksinya akan tolak-menolak. Tapi jika muatannya berbeda, nanti akan saling tarik-menarik. Namun bila benda netral didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik, maka di sini akan ada interaksi tarik-menarik. Untuk selanjutnya, hukum Coulomb akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.